Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Eragar dari mana saja berada. Episode kali ini kita masih akan membahas kelanjutan tentang upaya apa saja yang dapat dilakukan agar tanaman anggrek kita dapat hidup subur dan tentunya rajin berbunga. Berikutnya adalah peletakan ya teman-teman, peletakan di mana anggrek itu kita taruh. Nah, di tempat saya termasuk wilayah yang panas ya. Saya bilang kenapa panas karena suhunya bisa sampai 30 ke atas derajat ya setiap hari ya. Pertama ketika anggrek yang kita beli datang ya, baik itu beli online maupun beli offline, karena prinsipnya sama ya. Anggrek dibeli offline pun dia juga sebenarnya ditaruh di paranet ya, di paranet yang nilai intensitas matahari cuman misalnya 30-40% begitu kan. Nah, ketika kita bawa ke rumah, kadang-kadang kita tuh senang dalam artian gembira berlebih-lebihan kayak gitu kan. Apalagi misalnya waktu belinya dalam keadaan blooming semua ya, rasanya tuh pengen tanaman anggrek kita tuh dipajang kayak gitu kan, supaya dilihat oleh semua orang kayak gitu. Kalau perlu orang yang lalu lalang depan rumah tuh ngelihat anggrek kita tuh lagi berbunga dengan indahnya. Nah, itu sebenarnya bisa jadi salah dan bisa jadi benar ya teman-teman. Kenapa saya bilang bisa jadi salah bisa benar? Nah, kita lihat dulu kondisi rumah kita seperti apa. Apakah misalnya atapnya rangka baja yang panas begitu kan? Atau misalnya ada plafonnya, atau misalnya sinar matahari pagi siang itu masuknya kemana gitu kan? Jadi jangan hanya sekedar dari view-nya saja kelihatan indah tapi merugikan tanaman anggrek kita. Nah, yang terjadi dengan saya kemarin seperti itulah. Ketika beli anggrek dengan posisi speknya ada 2 dan lagi mekar semuanya dan lagi senang-senangnya dan sayang-sayangnya ceritanya, saya taruhlah di depan perumahan yang kira-kira menurut saya semua orang bisa ngelihat kalau saya lagi punya anggrek yang bagus begitu kan. Lah, ternyata yang terjadi begitu teman-teman. Ketika dia sudah berbunga, kemudian bunganya tuh cepat sekali layu dan pudar tentunya. Dan kemudian ketika bunga-bunganya itu rontok, indukannya juga mati karena terlalu banyak paparan cahaya matahari. Jadi seingat saya waktu itu ya, warna daunnya menguning kayak gitu. Wah, waktu itu pertama kali belum tahu ilmunya ya, hanya sekedar buka-buka di YouTube. Jadi belum punya pengalaman langsung istilahnya kan. Kadang kalau kita menonton konten orang lain itu kan pengalaman orang lain yang belum tentu sama dengan pengalaman kita persis. Nah, jadi saya belajar dari pengalaman saya sendiri ya, sambil mencari informasi dari pengalaman orang lain. Seperti itu ternyata teman-teman. Nah, yang terjadi adalah ketika saya bosan karena setiap anggrek yang saya beli itu mati mengenaskan gitu kan. Setelah berbunga mati. Sampai-sampai saya mengklaim diri saya bahwa saya tidak berbakat menanam anggrek. Saya tidak berbakat menanam jenis tanaman ini walaupun saya suka kayak gitu kan. Nah, pada satu hari ceritanya, ketika anggrek-anggrek ini bisa dibilang sudah saya lupakan ya. Jadi hanya saya taruh sembarangan ya. Nah, karena waktu itu lagi gila-gilanya sama aglonema. Jadi aglonema lagi naik daun lagi ceritanya. Jadi saya sibuklah mengurus aglonema. Nah, jadi saya taruhlah ini tanaman di pinggir ya, di pinggir teras, tapi tidak terlalu teduh dan juga tidak terlalu panas ya. Karena posisi waktu itu kebenaran musim hujan. Nah, dan cahaya matahari juga tidak terlalu sering ya memapar langsung gitu kan. Nah, pada waktu itu kejadiannya tidak sengaja. Saya habis menyemprot vitamin B1 ceritanya. Nah, untuk tanaman aglonema memang saya rutin menyemprotkan vitamin B1 ya, supaya mengurangi stres pada tanaman ya. Apalagi yang baru direpotting atau yang baru datang dan sebagainya macamnya lah. Pokoknya intinya B1 itu tidak bisa terlepaskan lah dari aglonema. Nah, kebetulan ada sisa ceritanya. Nah, ada sisa di dalam botol. Karena waktu itu kondisi anggrek itu kering ya, karena jarang saya siram. Saya siramlah ke tanaman anggrek itu. Kemudian dalam beberapa waktu yang saya lupa berapa lama ya, tiba-tiba muncullah spike langsung panjang ya. Kayaknya sekitar langsung 2 jengkal waktu itu. Saya kaget kan, anggrek aku berbunga gitu kan. Anggrek aku yang udah lama gak keurus kok ternyata juga bisa berbunga begitu kan. Nah, dari situ saya berpikir ya, mungkin salah satunya adalah memang penempatan cahaya ya, artinya cahaya yang diterima oleh tanaman kita kayak gitu kan. Salah satu faktor ya, selain dari nutrisi dan yang lain-lain. Akhirnya itu
anggrek itu saya rawat ya teman-teman, saya kasih lagi media baru, saya kasih pupuk, saya kasih juga vitamin B1 lagi. Alhamdulillah ya, ini udah setahun gitu anggrek berbunga. Baru ini hari ini tadi saya melihat bunganya benar-benar tidak ada, bunganya tidak ada yang mekar, tapi masih ada knop-knop kecil yang tumbuh. Itu benar setahun teman-teman, terhitung dari tahun kemarin ya. Saya ingat, mungkin kalau teman-teman menyimak video kami sebelumnya tentang anggrek, melihat anggrek yang berwarna bergaris-garis bintik-bintik warna peach, itulah anggreknya. Jadi itu anggrek yang saya ceritakan salah asuh ya dulu ceritanya, salah asuh yang kemudian kembali berbunga, dan sekarang bunganya istilahnya banyak dan tidak berhenti-berhenti. Setahun genap dia merontokkan bunganya dan masih menyisakan knop kecil untuk saya. Nah, kebayangkan teman-teman punya tanaman anggrek setahun berbunga tidak berhenti-berhenti, pasti sayang kan? Beda dengan bunga plastik, indah bagaimanapun dia adalah tetap plastik. Beda dengan kita punya sendiri tanaman yang segar ya dan hidup. Jadi sensasi merawatnya dari kecil itu adalah sesuatu yang tidak bisa digantikan ya teman-teman. Ketika kita merawat mereka dari kecil atau mungkin dari remaja dan menyaksikan mereka tumbuh kembang dan kemudian mengeluarkan spike-nya kemudian bermekaran, itu adalah pengalaman pribadi yang tidak bisa digantikan oleh hal yang lain. Beda dengan kita beli misalnya langsung ke tukang tanaman misalnya ya, beli misalnya sudah mekar semuanya itu terus dipajang di rumah, itu beda sekali rasa sayangnya gitu kan. Kalau ini ya kayaknya kalau ada tetangga yang ngambil ini tanaman, kayaknya kita berani berperang gitu kan untuk mempertahankan tanaman kita. Itu saja ya teman-teman pengalaman pribadi kami. Nah kemudian untuk selanjutnya adalah pupuk ya teman-teman. Nah, saya sih tidak menggunakan macam-macam pupuk ya untuk tanaman anggrek, karena saya bilang tadi referensi kita berbeda-beda ya, setiap orang tidak sama. Ada yang ketika dikasih pupuk kimia anggreknya gosong. Nah makanya saya agak-agak takut sebenarnya memberikan pupuk kimia. Nah sejauh ini saya cuman memberi pupuk alami saja ya teman-teman. Pupuk alami itu yang seperti yang di konten-konten sebelumnya yang kita buat dari kulit bawang ya, atau bawang itu sendiri dicampur dengan air cucian beras atau air hujan. Nah itu saja teman-teman. Saya belum berani terlalu sering ya memaparkan pupuk kimia, karena saya merasa saya baru belajar dan baru berhasil begitu kan. Jadi sayang kalau seandainya posisi tanaman yang sebenarnya sedang tidak kenapa-kenapa tiba-tiba rusak misalnya hanya gara-gara kesalahan saya yang bodoh. Oke teman-teman, demikian saja review singkat dari kami, semoga ada manfaatnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.